Malam, Mbak. Malam, malam. Wah, Akhirnya, rapi thank you sekali. for having me. Kenapa? Rapi Of sekali. course, harus dong. Pembicaranya kan bisa dibilang salah satu orang besar. Oh, Pak, thank you, thank you. first of all, thank you for ini ya, for your time. And then sudah agree to hold these conversations karena I really look up to this guy. So untuk teman-teman yang belum kenal Pak Richard, saya baru nyadar ternyata di sesi sebelumnya saya kurang introduce Anda dengan proper, Pak. Jadi sebenarnya akunnya Regil, tapi ini siapa gitu loh. I'm so sorry. So everyone, ini adalah Pak Richard Anthony yang dimana merupakan CEO atau bisa dibilang the man behind ini ya, the brand ya. Pak, kalau berbicara tentang Rejuve, kan dari 2014 itu saya sudah mengenal produk ini from nothing loh Pak. Jadi from nothing itu dalam artian cabangnya baru satu, produknya juga nggak maaf kata ya, saat itu produknya juga masih belum jelas. Ini apa sih? Another juice in the bottle atau apa sih gitu loh Pak? Bisa nggak Pak? Mungkin cerita sedikit tentang seorang Richard Anthony itu bagaimana? Oh, tentang saya nih jadinya ceritanya. Betul dari Bapak dulu. Karena kan proper introduction to everybody today. And this is a very special moment di mana saya tidak ngomongin tentang nutrition, saya nggak ngomongin tentang olahraga. I really talk about someone, Pak. Akhirnya, thanks. Oke. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Very nice edification. Appreciate that. Yes. Saya sebetulnya background saya itu mainly di IT. Oh, IT. IT. I'm an IT guy. Orang bilang tuh geek gitu loh ya. Jadi karir saya itu more than 25 years itu di IT. Mulai dari di Indonesia, ya kan, di mana most of my IT career itu sebenarnya dengan Indofood sampai terakhir itu saya boleh dibilang second hand man in the IT, corporate IT. Itu hampir 10 tahun saya di sana, 9 tahun. Lalu kalau berbicara IT artinya mengurus bagian apa, Pak? Kalau di Indofood saya kan end user, jadi ngurusin sistem. Gitu. Sistem. Ngurusin implementasi, ngurusin support gitu, ya kan? Dari programming, dari desain. Betul, dari programming sampai menjadi CEO Rejuve yang dimana bisa dibilang healthy beverage itu kayak bukan banting setir lagi Pak. What happened with you? Oh, di IT sendiri kepalanya? Enggak, di IT sendiri saya udah banting, di IT sendiri saya udah banting setir. Jadi tadi di Indofood kan, lalu saya sempat ke Guinness Indonesia sebagai IT head-nya itu bir, ya kan? Lalu dari sana, Guinness beer, ya itu tahun 97. Lalu kan sempat ada financial crisis tuh di 1998. 98 ya. Nah di situ saya pindah ke Singapura. Nah di sini saya banting setir. Kalau tadi di Indofood di Guinness itu saya di end user, pemakai. Singapura. Teman-teman, selamat kita. Itu saya sorry. Gabung hari ini kita lagi interview Pak Richard. Oke, silakan Pak. Ya, jadi di Singapura itu saya di vendor. Jadi with the IT software company. Nah, jadi saya di situ mulai dari consultant, ya kan? Itu juga good experience sih, di mana Indonesian working in a multinational company serving the region gitu, ya kan? Lalu juga sampai saya di sales, ya kan, menjual softwarenya. Lalu 2007 saya balik lagi ke Indonesia. Nah, di Indonesia itu saya join Gunung Sewu Group. Saya jadi grup CIO, Chief Information Officer. 6 tahun saya jadi CIO, lalu bos saya waktu itu saya report ke grup CEO, Pak Mr. Ed Eng.
Dia tanya, karena juga dari shareholder Pak Usodo dan lain-lain, apakah saya mau mengambil challenge baru. Nah, di situ saya dikasih tawaran, apakah berani nggak kalau lead business unit gitu. Nah, saya bilang, oke. Wow. Nah, cuma saya minta So, satu waktu itu. Saya bilang, business unitnya apa? Iya kan, ditanya. Business unitnya dia bilang, ini baru mau, belum pasti, belum tahu juga konsepnya. Cuman maunya, karena Gunung Sewu itu kan konglomerat yang besar. ada asuransi, tapi juga ada biggest division itu agriculture kan. Salah Great satunya Giant Food, Sunbright. Sunpride, sister company. Jadi mereka secara bisnis kan mikirnya gampang. Udah punya plantation, udah punya distribution kayak Sunpride, lalu kita sih maunya bikinnya kayak juice bar gitu. Ya kan, katanya gitu. Nah, jadi saya bilang, waktu itu saya cuma minta satu, Oke. saya bilang, saya setuju dan saya mau, tapi saya minta diberi kebebasan menentukan nanti bisnis modelnya kayak apa. Jadi That's jangan crazy. dipastiin harus jus bar, saya bilang gitu, ya kan. Nah, the good thing adalah mereka memberikan saya kebebasan, jadi itu di 2013 udah mulai itu. Jadi saya masih CIO, ngerangkap, susun bisnis model. Nah, di situ kita melakukan market visit, balik, lalu saya bilang, we don't do juice bar, saya bilang. Kalau juice bar alone, saya bilang nggak ada impact-nya. When we set up a new company, saya bilang we need to have an impact. We need to be able to help others. Nah, jadi saya bilang, noted kalau mau lokomotif produknya mungkin juice, tapi bukan itu tujuannya. We are not setting a juice company. Jadi setting apa? Saya bilang we are setting a lifestyle company. Lifestyle macam apa? Saya bilang lifestyle di mana kita bisa nolong orang untuk sustainable healthy lifestyle. Atau in the end kita Saya sebutnya, cut dulu sini ya Pak. Saya cut dulu di sini. Nih teman-teman, dengar. Pak Richard yang ditawarkan suatu bisnis unit mengatakan bahwa oke, kita nggak create juice bar, tapi usaha yang bisa membantu lifestyle apa tadi Pak? Bapak sebutnya? Sustainable healthy lifestyle. Sustainable healthy lifestyle. Jadi dari awal itu sudah memang tujuannya bukan untuk menciptakan juice bar ya Pak? No. Ini penting banget buat teman-teman di rumah nih Pak, karena kan di masa pandemi ini kan ada yang menjadi dadakan baker, jadi chef, kemudian botol jus juga Pak. Tapi saya yakin gimana pun juga Rejuve kan ada pangsa pasarnya tersendiri, bahkan betul. Seperti yang kita ketahui cabangnya udah 40 something tersebar di seluruh Indonesia sampai ke Surabaya juga. Nah, kalau Anda berbicara setting bisnis itu akarnya itu memang harus sekuat itu dulu kah atau sambil berjalan ketemu ininya Pak, ketemu passionnya atau ketemu pencerahannya? Kalau saya percaya we must know first what do we want to do atau to achieve. Atau kasarnya ya, why do we exist gitu loh. Jadi we must know for sure, kita harus tahu pasti misi kita tuh apa sih. Gitu. Karena kalau enggak ya, bisnis itu enggak gampang. Apalagi kalau kita bicara setting up new business, itu kalau bicara statistik ya, 90% new business yang mulai itu rata-rata gagal dalam setahun pertama. Dari tinggal 10% itu cuma tinggal 1% lagi yang in the end akan berhasil growing. Nah, kebanyakan apa? Karena mereka nggak jelas. Mereka tuh mau apa sih? Jadi gampang tergoda nanti. Gampang ngambil jalan pintas. Saya gitu gini Pak, kan ada juga yang ngomong ya teranglah Rejuve bisa besar disupport dengan Gunung Sewu dan partnernya yang gede. Saya dengar kayak gitu. Lalu saya bilang sama orang yang ngomong begitu, kamu pernah nggak lihat gambar yang ada orang berdiri di tumpukan tangga? Ya. Seberapa banyak pun resource yang kamu punya, kalau nggak tahu cara pakainya, satu anak tangga untuk naik melewati tembok itu atau tangga yang ditumpuk. Jadi menurut saya justru responsibility Bapak untuk membesarkan Rejuve itu gila, stakeholder gue kayak gimana nih Richard? Oh my God. Sama, susahnya sama. Walaupun kita internal susahnya sama. Karena biar gimana, shareholder, businessman, they want return. Ya kan? Nah, kalau kita nggak, kebayangan pada saat saya pindah lead business unit, sebenarnya I burn my bridge. Gitu loh. Karena saya dari IT tadi, saya punya very good career, saya punya very very good excellent performance for the past few years gitu ya. Why,
tinggalin. Ya itu karena makanya saya bilang tadi, kalau saya mau lakukan ini, saya nggak mau cuman asal lakukan. Buat apa? Gitu loh. There is nothing yang kita mau achieve. Jadi harus something yang useful. Itu dari pengalaman saya sendiri sebenarnya. Pada saat saya pindah dari Singapura balik ke Indonesia, mulai jadi CEO, saya itu sebenarnya sempat dulu tuh juga dulu waktu salah satu session saya sukses. Ya, saya sempat share gambar saya kan, yang saya bilang kayak gini loh. Kalau mungkin ada yang pernah lihat, yang saya bilang, ini kan gambar saya ini dulu, ya kan? Gitu. Oh my God. 2003 sama 2000. Pak, Anda di 2003 look more Taipan daripada sekarang. Ya, karena saya 14 kilo lebih berat, ya kan? Nah, itu waktu saya mulai merubah lifestyle saya, waktu saya masih di Singapura, saya bilang saya nggak percaya. Saya bilang kalau saya mau sustainable harus something yang saya enjoy. Kalau nggak saya enjoy pasti nanti batal gitu loh, gagal. Jadi yoyo kalau istilah orang, ya kan? Nah, jadi makanya saya bilang saya mau jalanin, saya mau sehat demi kepentingan keluarga, demi kepentingan saya sendiri dan kepentingan yang semuanya lah gitu ya. Tapi saya mau enjoy the process. Jadi saya maunya bukan cuma sehat, tapi harus enak. Sebenarnya itu terus terang yang mendasari saya pada saat saya propose bisnis modelnya ke shareholder Gunung Sewu, Pak Usodo dan lain-lain. Jadi saya bilang kita itu makanya misinya kita buat adalah waktu itu kita tuh eksis untuk help customers live a happier life, ya kan? Sure. True ya, melalui makanan dan minuman yang enak, sehat dan gini Pak, honest. Gini, saya juga melihat dari sisi konsumen lah ya Pak ya, atau dari yang mengonsumsi makanan sehat. Karena kan makanan sehat itu identik dengan mahal nih, maaf ya Pak ya, identik dengan pricey. Misalnya healthy catering, as you know, bisa sampai 80 sampai 150 ribu per porsi. Kemudian untuk Rejuk sendiri dengan idealismenya itu untuk menciptakan produk itu kan artinya cost-nya itu bagaimana Pak? Maksudnya tuh how do you manage between expenses untuk menciptakan quality product sama supaya tidak terlalu mahal ke market ini? Itu jadi gimana? We want to give the best, tapi again bisa nggak untuk harganya? Hubungannya tadi yang ditanya, apakah kita perlu tahu pasti apa yang kita mau kerjain? Ya kan, karena godaannya banyak tadi saya bilang. Ya kan? Tadi makanya saya bilang tadi, oke, ini misinya. Dia bilang, kalau si orang bilang setuju, oke. But kita mau lokomotifnya kan bisa dalam banyak bentuk kan, makanan sehat itu bisa banyak bentuk. Kita choose beverage, ya kan? Beverage dalam hal ini karena kita agriculture, kita bilang oke, boleh juice base-nya, ya kan? Nah, lalu berarti kita harus kebanyakan jus yang harus sehat dan enak, ya kan? Lalu prinsip lagi nanti transparan satu lagi, ya kan? Oke, jus yang enak apa ya? Kalau enak kan gampang. Makanan minuman itu kalau enak kan kamu ahlinya kan, you are nutritionist gitu, you know. Kalau enak itu kalau enak itu sebenarnya tergantung 3 komponen kan. Biasanya kadar gula, kadar garam, ya kan, sama kadar gurih atau kadar fat gitu. Kalau 3-tiganya ini dicabut dari makanan atau minuman, pasti rasanya plain, nggak enak, ya kan? Nah jadi sebenarnya gampang. Cuman kalau mau gampang, ya kalau manis gula. Kalau fat tinggal tambahin fat. Kalau mau gurih bisa tambahin mecin. Kalau mau ini. Nah, tapi kita bilang kan harus sehat. Ya kan? Nah, jus apa yang sehat gitu. Kalau enak cuman resep kan masalahnya. Ya kita tentuin. Itu patokan saya tuh. Karena saya juga harus jelasin dan tanggung jawab ke shareholder kan. Saya bilang kalau mau sehat, ya kan? Jusnya itu harus pertama dibuat hanya dari bahan segar. Ya kan? Fresh ingredient, nggak boleh dari fresh ingredients, nggak bisa disimpan terlalu lama, bahkan pasti ada spoil atau ingredients maupun produk-produk yang kasarnya tidak terjual. Itu how do you cope? Bagaimana mengatasi hal-hal seperti itu, Pak? Susah, di awalnya susah. Karena udah fresh ingredient, juga kalau jus sehat harus murni. Nggak boleh ditambahin air, nggak boleh ditambahin gula, nggak boleh ditambah apa-apa. So,
is exactly as good as fresh. You squeeze, then you get it, right? Akibatnya cost-nya jadi tinggi, ya kan? Cost-nya jadi tinggi, ya harga jualnya mau nggak mau juga premium. Nah, pada saat kita mulai 2014 itu, boleh dibilang yang cukup gila untuk masukin di market dengan segitu itu ya kita. Kalau yang lain itu nggak ada yang konsisten, bahkan sampai sekarang pun, ya kan? Nah, sehingga akibatnya apa? Edukasi yang kita fokusin. Kita prove to the customer, this is really as good as what you can get. The best that you can possibly get, gitu. Ya kan? Nah, cuman memang butuh waktu. Makanya kita tahun pertama juga, wah banyak orang nggak percaya, lalu juga Jadi gini, growth kita juga lama, gitu. kalau Tapi kalau kita punya berbicara pegangan, bisa sabar dan bisa terus cari cara dengan bantuan tim saya tentunya. Kita edukasi, kita prove it, tasting is believing, we do a juice stock. Kita perhatiin Rejuve di tahun-tahun awal sampai sekarang pun jarang kita nggak lakukan iklan kan. Karena kalau iklan cuma betul. berapa second nggak bisa edukasi. Saya lebih cenderung kayak radio talk show, kalau kita bisa proving atau apa seperti ini kita bisa edukasi, kita bisa jelaskan gitu. Tapi kalau iklan murni nggak bisa. Tapi tough, nggak gampang sama sekali, gitu. Ya kan? Itu Karena loh, saya nggak maksud mau saya, melanggar prinsipnya tadi, gitu. dari 100% honesty and transparency ini kan sampai waktu saya datang ke Cikupa itu mendatangkan alat dari mana? Dari Jerman kalau nggak salah HPP ya Pak? Spanyol. SPP. Dari Spanyol ya. It cost a lot Pak. I mean, how do you the investment and then the profit, and that's just crazy Pak. Nah, itu balik juga ke prinsip kita tadi kan. Kita bilang, oke, jus kita itu kan harus fresh, harus dari fresh ingredient, harus murni, ya kan, natural, alami, raw. Nah, lalu kita cukup berhasil lah ya, kita ekspansi seperti kamu tahu sampai kita punya puluhan toko gitu. Tapi shelf life-nya kan pendek, ya kan? Kita waktu awal 2014 malah sempat bikin di toko cuma 1 hari. Lalu kita bikin di temporary cold production facility kita bisa naikin dengan hygiene yang lebih ketat ya, yang super hygiene, super clean jadi 3 hari. Tapi kalau kita 3 hari, kita nggak bisa ekspansi di luar Jabotabek, ya kan? Nah, jadi gimana kalau kita mau helping more people? Oke, intinya kan sebenarnya longer shelf life. Ya kan? Nah, longer shelf life, kalau kita mau ambil jalan pintas, nah gini, jalan pintas lagi nih godaannya. Yang paling gampang apa? Tambahin deh preservatif gitu kan. Atau ya pasteurisasi deh gitu. Nah, tapi dua-duanya preservatif is a no-no. Karena jus kita harus murni, selalu murni. We don't have any single juice that is not pure, right? Kita nggak ada satupun yang nggak murni. Lebih baik kita nggak jual. Gitu ya. Nah, lalu kedua gimana dengan pasteurisasi kayak susu? Nah, bedanya kamu tahu kan, orang kita jualan jus health benefitnya itu kan vitamin, mineral, antioksidan yang berasal dari fresh ingredient tersebut. Berikut phytonutritionnya segala macam. Ini semua kan sensitif terhadap panas. Jadi kalau saya pakai yang gampang yaitu pasteurisasi atau UHT, ya vitamin mineralnya sebagian besar kan rusak. Lah kalau gitu, why juicing in the first place? Gitu. Nah ini juga teman-teman juga mesti tahu, nggak semua perusahaan atau toko jus benar-benar memahami bagaimana memproses buah dan sayur dengan baik. Jadi cara proses itu juga bisa menghilangkan atau mengubah kandungan gizinya. Itu yang perlu diingat. Ya, ngomong-ngomong tentang outletnya sendiri kan sudah sampai 40 lebih nih Pak. Maksud saya tuh, bagaimana Anda memanage orang, kemudian ekspansi sebegitu luar biasanya, mungkin bisa di-share ke teman-teman ini, bagaimana seorang Richard Anthony itu bisa membangkitkan, mendirikan Rejuve ini, Pak? Kenapa kita punya banyak outlet ya? Oke, tapi sebelum itu, sorry, tadi saya sebenarnya belum komplit jawab yang HPP. Kenapa akhirnya kita pakai HPP? Yeah. Saya mau tunjukin gambarnya sedikit ya. HPP itu kan kurang lebih kan kayak seperti ini, gitu. Ya kan? Kalau kita lihat ini cara proses HPP kan. Nah, jadi kalau diperhatikan, sebetulnya HPP itu
a high pressure technology yang non contact. Jadi sebetulnya caranya itu produk kita itu dibuat dulu secara normal sampai ready to drink, udah di seal botolnya, ya kan? Udah siap diminum, udah yang kalau dulu itu cuma 3 hari, ya kan? Nah itu tadi kita udah jadi itu kita baru masukin ke mesin ini gitu. Nah mesin Bahkan ini pakaiannya aja sudah sampai kayak masuk lab gitu ya, Pak? ya karena hygiene kan. Nah mesin itu sebetulnya isinya itu nanti air dingin. Air dingin yang dipompa, ya kan, sampai bisa 6.000 bar. 6.000 bar itu very high pressure, 85.000 PSI kalau nggak salah, sama dengan kurang lebih 60.000 meter dasar laut, ya kan? Oke. Kalau Akibatnya, kalau bicara ininya, Pak, kalau bicara bisa nggak dikasih bisikan kira-kira kisaran berapa sih, Pak, itu investasi alat itu? Kira-kiranya aja, Pak. Biar teman-teman tahu nih. miliaran, Buat safety. miliaran. Miliaran ya. Oh my Miliaran. God. Nah, tapi kenapa kita pilih ini? Karena dia tanpa panas dan non contact, ya kan? Masuk sudah dalam bentuk botol seal, keluar juga tetap dingin dan masih dalam keadaan seal. Tapi proses tekanan tadi, ya, itu bakterinya yang whatever yang kemungkinan masih ada sisa mati. Otomatis shelf life-nya nambah, ya kan? Tapi rasa tidak berubah, ya kan? Vitamin mineral remain intact, ya kan? Itu keunggulan HPP dibandingkan dengan freshness-nya juga sama. Kalau nggak percaya ya, paling gampang gini, bandingkan aja ya, fresh orange juice yang dipasteurisasi. Kalau dulu itu saya sebelum kenal HPP, favorit saya itu salah satunya kayak yang di Amerika ya, kayak Florida gitu. Wah, the best yang bisa didapat. Tapi kalau dibandingin dengan yang tanpa pasteurisasi, kita nggak suka itu. Rasanya berubah. Karena freshness akan hilang kalau kena panas. Vitamin atau apa juga rusak kalau kena panas. Nah, walaupun ini mahal, karena kita tadi ya stubborn gitu. Maunya tetap fresh, tetap alami, tanpa merusak ini, tapi juga kita bisa expand, make it longer gitu ya, lebih convenient buat pelanggan. Kita invest di sini. Gitu. Alasan yang sama, Johnson, sebetulnya, kenapa harus ekspansi banyak toko gitu? Ya. Karena behavior dari pelanggan. Pelanggan kita ya, manusia maunya convenient. Ya, kalau kita lihat ini boleh gini aja sekarang. teman-teman. Kita lihat ya kenyataannya kan sekarang. Orang senang apa-apa online. Tinggal klik di gadget gini ngorder gitu kan. Sebagian apalagi kalau milenial, wah makin males gitu. Anak saya sendiri yang udah mulai kerja paling males dia kalau belanja keluar. Apa-apa maunya online gitu, ya kan? Convenient. Nah, jadi walaupun produk kita itu good for you, enak, sehat, ya kan? Tapi kalau susah didapatnya, tetap aja orang in the end nyarinya nyari yang gampang. Nah, jadi kalau kita mau menolong orang, ya menolong customer, kita juga harus realistis. What matters to them, gitu, ya kan? And lalu kita harus konsisten. Makanya kita buka lebih banyak itu agar satu, nanti biaya menyampai customer-nya lebih murah, lebih gampang diketemuin. Mereka kasarnya itu mereka bisa make wiser choice. Tapi gini Pak, apakah gini? Apakah tidak ada ketakutan dengan persaingan gitu, atau misalnya, wah ini Rejuve laris banget, tiba-tiba muncul brand baru, brand ini, brand itu dengan klaimnya, bahkan Healthy Catering sendiri kan punya jus-nya masing-masing, itu gimana tuh Pak? Ada rasa khawatir nggak? Oh, kita udah ditiru berapa kali, ya kan? Yang kita lakukan edukasi, kayak kita selalu banggain, kita bilang kan, satu botol kita 435 ml itu jusnya dibuat dari from up to 1 kg of fresh fruit and vegetable. Itu udah di copy orang. Nggak tahu dia bener apa nggak bohong, tapi udah di copy gitu. Bahkan berapa tahun lalu ada yang ngopi toko kita desain di Palembang, lalu sekarang di online ada yang niru logo kita, menunya, resepnya coba ditiru, kan kita transparan. Semua produk kita ingredientnya ditulis kan, nggak ada yang diumpetin, ya kan? Kalau kita ini kan kalau kita lihat
misalnya ya, Ya ditulis semuanya, ya ditulis semuanya. ya. Nah, ini contoh nih, misalnya nih. Ini juga good. Kalau kita lihat ya, ini yang bawah yang merah ya, Jensen. Itu contoh kan. Ya, Ini sebenarnya produk fresh, yang ada di pasaran, fresh ya kan? strawberry, ya, Nah, nah ini purifying kalau kita water, baca ya. fresh strawberry, purified water with no added sugar, ya kan? Nah, kalau orang yang ngerti, bayangin coba, strawberry nggak tambahin gula, tapi saya tambahin Nggak air. enak. Nggak enak kan? Rasanya nggak ini. Begitu dicoba, manis ya. Kok bisa? Pelajari, tanya, penasaran. Oh, ditambahin fruktosa. Lah, kok ditulis no added sugar? Itu fruktosa, Pak. Bukannya gula, katanya. Siapa bilang fruktosa bukan gula? Maksud dia tuh sengaja mislead. Saya nggak tambahin glukosa, gitu loh. Tapi saya tambahin. Nah, itu yang kita nggak mau. Kalau kita adalah jadi, what you see is what you get. Ya kan? tapi Jadi kalau kayak gitu, artinya 100% honesty itu adalah benar-benar ingredientnya sesuai dengan yang dituliskan gitu ya Pak ya? ya, bukan cuma ingredient, klaim juga. Gitu. Ya Tapi kan? begini Kalau Pak, kayak kalau kita berbicara cost wise ya Pak ya, preservatives and pemanis dan lain-lain, itu kan kayak like everybody doing it, why don't we? Maksudnya tuh kayak come on, of course. Bahkan ada istilahnya at the end of the day, how to make money itu lebih important daripada health dari konsumen lah kasarnya. Itu Bapak ya. setuju nggak tuh Pak? Gimana tuh Pak? Karena kalau seperti itu ya tadi kita nggak punya integrity. Integrity itu doing the right thing when no one is watching. Ya kan? Kalau kita berpikir seperti itu berarti kita sengaja menipu pelanggan walaupun secara legal boleh, secara regulator boleh. Zero trans fat. Ya saya ada contohnya kalau zero trans fat ini menarik. Oh my god. Ya kan? Kayak gini kan? Oke. Awas Pak. Ya kan? Oke. Kirain produk lain. Enggak, yang merah itu produk lain. Yang merah produk lain. Oke. Kalau nah, ya. Saya bilang gini, ini umum, no trans fat, gede-gede labelnya, zero trans fat. Tapi pas kita baca orang yang ngerti nih ya, ingredientnya contain fully hydrogenated vegetable oil. Lah, kalau udah mengandung hydrogenated vegetable oil, sudah pasti ada trans fat. Lalu kenapa boleh bilang zero? Oh, karena menurut regulator, kalau below certain threshold, itu boleh diklaimnya zero. Nah, ya nggak boleh dong. Kalau gitu, sedangkan trans fat ini, hydrogenated ini so popular in every single thing itu ada di market. Dikit. Ya kita ada. mungkin. Ya kan, biskuit ada. Anything yang ya. Selai ada. Iya kan? Gawat dong. Orang mikirnya zero kan? Zero kali 1000 kan zero. Tapi enggak, 0,1 kalau kali 1000 jadinya 100 gitu loh. Nah, saya kalau berbicara produk Rejuve, kemudian perjalanan Anda up and down, kira-kira apa sih Pak tips untuk nih pendengar kita yang mungkin masih muda, tertarik dengan industri F&B? Tentunya kan ada suksesor yang bukan meniru ya, tapi mengikuti, terinspirasi dengan Rejuve itu udah pasti ada Pak. Kira-kira bisa nggak Bapak berbagi untuk mereka? Mungkin di industri lain juga akan belajar nih dari Bapak, seorang Richard Anthony yang bener-bener saya bilang sih kelewatan Pak, idealis. Tapi nggak apa-apa. Gimana Pak? Makanya tadi saya bilang kalau kita in the end dari yang saya pelajari juga ya, when we are doing developing business itu pasti banyak temptation, banyak challenges. Ya, jangan pikir karena saya lakukan ini bagian dari grup lalu nggak ada challenge, siapa bilang gitu loh. Shareholder itu mau return fast. Dan mereka berpikirnya sama seperti itu. The law allows. Why don't you do it? Saya bilang, kita bicara mau long-term sustainable business, ya kan? Building, gaining trust, ya kan? Yang very hard to build, lalu very easy untuk destroy. Atau kita cuma mau short-term gain, ya kan? Kalau kita mau short-term gain, ya silakan kita bisa ambil shortcut. Tapi biasanya ini gampang goyah karena fondasinya nggak kuat. Nah, jadi makanya saya bilang karena banyak godaan tadi saya bilang kalau kita mau build business, we must know why. Why do we exist? Why the business exist? Misinya apa? Gitu. Karena ini jadi Bible kita nanti. Kalau ada godaan atau apa, ya kan, kita berpaling ke situ.
sesuai nggak dengan misi kita, sesuai nggak apa yang kita mau lakukan. Karena godaan tuh ada, sama seperti kehidupan aja, gitu loh. Godaan tuh banyak, temptation tuh banyak. Tinggal Tapi gini, kalau Pak, kita bisa ada patokan, kita bisa itu kan di mana prinsip itu kan dipegang oleh seorang Richard. Nah, saya pribadi yang mendirikan asosiasi itu ada challenge di mana menyampaikan visi dan misi itu ke bawah, bahkan ke masyarakat. Nggak mudah loh, Pak. Maksudnya mungkin kita punya integrity, tapi how do we transfer that integrity to our team, to our inner circle, bahkan ke masyarakat, ngasih tahu mereka bahwa well, this is us, and then ini adalah honesty and transparency itu tadi. How do you do that, Pak? Prosesnya panjang sih, terus terang. Nggak bisa ngomong sekali beres. Kita juga harus walk the talk, ya kan? Jadi kalau kita bilang consistency is important, dan kita tunjukkan di sehari-hari kita konsisten gitu, ya kan? Jadi slowly, tapi lama ya waktunya ya, nggak gampang. Slowly but sure, then they believe you that this guy is walk the talk. Jadi the company is also walk the talk gitu loh. Do what you preach, ya kan? Jangan ngomong A tapi lakukannya B. Ya, makanya saya sendiri kalau dulu di awal suka dibilang, Pak, let's promote kita diet segala macam. Enggak, saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Because I don't believe in diet. Gitu loh. Karena kalau nanti saya ngomong Rejuv untuk diet, nanti kalau orang lihat saya nggak diet, lalu gimana? No. And the reason is that we don't have to diet heavily in the wrong way. Kalau untuk sehat, kita bisa enjoy the process. Karena I've done it. Gitu ya kan? Kayak tadi saya udah dari super fat jadi fit itu. And how you deal with critic, how you deal with negative words from people, Pak? Maksudnya itu kan kayak saya yakin banget, apalagi produk ya, yang namanya produk kan akan disamakan. Semua produk consumer goods mah rata-rata sama aja. At the end of the day, they just want the profit. Sorry to say ya, Pak ya. Kemudian how you deal with the negativity itu, Pak? Maksudnya sometimes it gets the best of us. Jadi kayak, gila apa sih, gue udah coba untuk truthfully 100%, tapi why people still talk bad about the product and mungkin about you? How do you deal with that, Pak? Ya, Rejuv juga sampai sekarang juga gitu. Banyak yang nyebarin isu dan nuduh pasti pakai gula lah. Ini pasti pakai gula. Nggak mungkin manis, ya kan? Gitu. Padahal ingredientnya ada, buat aja. Kalau gimana Pak dealnya begitu? Kalau dalam sesi di mana ada tanya jawab langsung, saya biasanya saya jamin, saya bilang coba aja. Kalau ibu bapak nggak puas, nanti kita balikin, kita buktikan. Dan tapi dalam beberapa sesi kita demonstrasikan, gitu loh, ya kan? Ini loh, ini ingredientnya, we make it, we show it to them. Jadi slowly dari mouth by mouth, ya. Dan kita bisa undang juga ke ini, kalau sekarang itu ke CPF kita, iya, kita open. Look, you see, right? Nothing. Really, ini buah, ini ya tentu terus terang aja kalau kita ngundang ya pasti kita cek dulu backgroundnya, ya kan? Karena banyak spy ya juga aku mau datang gitu, ya kan? There's no point untuk itu gitu. Tapi kalau consumer, kita udah lakukan berapa round itu, ada komunitas apa. Sekarang gini Pak, Bapak kan sudah menjalanin F&B bisnis ini bertahun-tahun. Boleh nggak share Pak, kira-kira media apa sih yang paling, atau cara apa sih yang paling efektif untuk convince people, to educate people the right way? Apakah collaborations or I don't know, mungkin Bapak bisa kasih insight untuk teman-teman di sini. Collaboration is good, ya kan? Kalau kita bekerja dengan orang yang collaborate indoors juga biasanya kita juga lihat apakah memang kita share the same vision. Karena kita honesty, transparency berarti kita juga nggak mau cuman asal bayar orang, tapi orang itu sendiri nggak percaya in the product. Karena itu berarti mulainya udah salah kan? Udah nggak jujur gitu loh, misalnya. Nah, lalu media tahu nggak Pak, yang saya sadari nih Pak dari Rejuv adalah you never hire famous people. What's wrong with that Pak? I mean, you can hire actor, actress, you can hire someone yang followernya jutaan, tapi malah yang sorry to say, fit people, healthy people, recreational athletes yang I would say 10.000 aja nggak nyampe nih Pak followernya.
Why? Satu, terus terang aja ya. Satu, mereka kemahalan. Kita nggak sanggup. Oke. Oh, jujur sekali, Pak. Ya, Wow. memang buat apa? Emang too expensive. It doesn't make sense gitu. Kedua, belum tentu mereka genuine user. Dan saya nggak mau pakai seseorang yang nggak genuine user. Karena berarti apa? Kita bersama-sama setuju untuk indirectly misleading orang yang nonton kan. Sama dengan tadi Tapi klaim-klaim di label tadi exposure, gitu. Pak. Iya. Oh, yes. Tapi When berarti you hire someone yang nggak share your value, itu misleading brand ingredients juga ya, Pak? Ingat nggak berapa tahun lalu di Oscar there is masalah dengan memalukan insiden dengan Oprah waktu Oscar atau saya lupa Grammy Award atau apa yang soal pakai iPhone lalu promosinya Samsung tapi in the end dia postingnya ada from iPhone. Oh my God. Itu Apple memang credibility, reputation tuh bisa hancur hilang gitu aja ya, Pak? Ya, dan itu bukan satu-satunya. Ada a few incident yang can happen like that. Jadi buat apa sih kita gain shot? Not sustainable lah. Ini harus sabar. Nah, bisnis juga harus sabar, ya kan? Harus sabar. Tadi kan saya bilang punya prinsip, lalu harus sabar dan juga harus fleksibel, ya kan? Kita tuh idealisme boleh, tapi juga bukan berarti idealisme yang lalu nggak mau kacamata sama kuda. sekali. Iya, bukan. Contohnya ya, misalnya ya, kita kan janjiin tadi delicious and healthy. Ya kan, itu prinsipnya. Delicious, healthy, honest. Itu kita jaga. Lalu kita bilang kalau jus kita harus selalu murni, fresh and pure. Ya kan? Nah, tapi kita kan juga bikin produk yang bukan jus. Contohnya yang paling gampang diingat itu adalah almond milk. Ya kan? Yes. Nah, sekarang saya ada prinsip harus enak dan sehat. Ya kan? Transparan udah jelas, kita declare semuanya. Almond milk kalau plain, kira-kira enak nggak? Kira-kira orang minum nggak? Saya pernah coba, Pak, almond milk plain. Makanya, nah jadi saya bilang, no, kita ingat loh, kita harus enak dan sehat. Jadi harus kita sweeten little bit. Jadi it's okay to add sugar. Ya kita pakai sugar. Cuman kita pilih. We tell. Kita declare. Dan kita pilih gula. We declare. Dan kita pilih gula yang memang masih masuk golongan lebih sehat. Kita pakainya coconut sugar yang low glycemic index, yang nutritious, ya kan? Dan kita declare. Jadi intinya gini ya, Pak, sebisa mungkin masih menggunakan produk yang bisa dibilang masuk kategori healthy lah ya, Pak ya. Iya. Oke, that's amazing, that's interesting. Betul. Nah, ini kayak ini aja. Ada. Kita tulis. Ada kalau kayak atas lagi, Pak, atas lagi. Smoothies kita kan juga kita tulis kan? Ada protein apa. Lalu kalau ada whey protein pun ditulis juga ya, Pak? Ditulis dong, ditulis. Bahkan jenisnya pun kita tulis. Apakah dia smoothies? Tapi gini, Pak. Gini. You're very transparent to your competitor, Pak. Bahkan you inspire people to copy your ingredients. Oh, banyak. Yang copy banyak. Banyak. Mereka yang coba niru apa ingredient ada semua di situ kan? Ya gimana? Udah resiko gitu loh. Tapi apakah mereka punya teknologi yang sama? Ya kan? Kayak misalnya kita bicara cold press deh. Cold press itu banyak. Kalau kayak mobil itu ada mobil Ayla, ada Audi gitu. Ya kan? Kita pakainya lagi kita sebut true cold press. Is real cold press, hydraulic cold press. Bukan jadi slow juicer lalu disebutnya cold press gitu. Nah, itu kebanyakan yang ada di market. Ya kan? Pak, terus, ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih, Pak, menurut saya. Kenapa Rejuve selalu menggunakan campuran buah-buahan yang asam? Kasihan buat yang nggak bisa konsumsi asam karena mah. Menurut saya ini pemahaman yang kurang tepat sih, Pak. Karena sebenarnya asam juga bisa. Iya, ini kurang tepat, tapi mungkin karena jadi ini siapa namanya ini Apan Troop ya.
kalaupun misalnya kamu masih ingin menikmati minuman yang ada rasa asamnya, itu bisa tergantung. The poison is on the dose kalau orang bilang. Artinya apa? Kalau misalnya kamu tidak bisa mengonsumsi yang asam, jangan langsung 1 botol, bisa dari 1/4 botol dulu, dari setengah botol. Jadi pelan-pelan, ya, sama campur air putih juga boleh. Memang mungkin lambungnya cukup sensitif, Pak. Terima Kalau kasih super Healthy Journey Pak sensitif, Nita. ya betul. Tapi sebetulnya sih tergantung lah ya. Biasanya kadang-kadang rasa asam itu juga belum tentu Enggak sebenarnya asam sifatnya belum tentu asam acidic di kan? perut. Yes, Betul. yes, Nah, yes. itu juga suka salah pengertian. Persepsi. Saya malah suka ditanya gini kan, boleh nggak kalau saya minum ini ingredient? Jadi saya balikinnya Bahkan gini, Pak, kalau dari PH, sebenarnya yang asam itu adalah gorengan, Pak. Cuman nggak taau, karena rasanya nggak asam. betul, daging juga asam kan, Daging, bukan gorengan itu air-air. asam, Pak. Semua Tapi nggak apa-apa, protein Pak. itu semua rata-rata asam kan, low pH, acid gitu loh. Kalau di Chinese disebutnya apa ya? Yin apa yang tuh? Saya lupa. Pak. Yang ya. Iya, aduh, kalau itu saya nggak ngerti. Oke, back to topic, Pak. Nah, ada lagi nggak, Pak, kira-kira pesan-pesan nih untuk teman-teman yang mungkin ingin bekerja di bidang F&B, pure sebagai seorang Richard Anthony, Pak. Jangan membawa produk Rejuve-nya. Anda kan Ya, banting setir. Saya yakin banyak teman-teman yang banting setir juga, Pak. Saran buat mereka, Richard Anthony ya, jangan bawa brand, Pak. betul. What will you tell them? Makanya tadi saya bilang kan, pertama kita itu harus punya prinsip. Set dulu, kita mau bikin bisnis ini misinya apa, ya kan? Karena itu penting untuk jadi pegangan kita, Bible kita pada saat godaan itu pasti ada, ya kan? The why-nya ya. Terus, correct. Tapi kedua, kita juga harus fleksibel. Fleksibel. Ya kan? Kayak tadi saya bilang kan, jus harus murni, nggak boleh pakai ini segala macam. Almond milk nggak bisa. Mulainya aja udah almond sama air, ya kan? Jadi nggak mungkin murni. Dan kalau nggak pakai apa-apa nggak enak. Nah, jadi gimana? Ya mesti sweeten little bit. Pilihannya apa? Cari gula yang masuk tetap golongan sehat. Tetap, ya kan? Itu fleksibilitas. Contoh fleksibilitas. Ideal but fleksibel ya, Pak ya. Betul. Idealistik tapi fleksibel. Ya, kita sebutnya agile lah. Kita bisa ready untuk lihat. Agile. Nah, terus yang ketiga, kalau saran saya itu ya kita harus punya integrity. Kalau kita udah punya yang dua tadi, integrity berarti konsistensi dan jaga. Jangan nanti ngomongnya doang, misinya seperti ini, tapi pelaksanaannya, produknya ada susah, ternyata ini ya nggak boleh. Harus jaga. Konsisten. Kalau konsisten, integrity itu ya, kalau kita bicara integrity itu harus 100%, nggak bisa 99%, ya kan? Saya udah pernah kasih contoh kan, waktu itu saya bilang kalau integrity itu kan sama kayak kita setia gitu, kalau pasangan gitu kan. Kan kita nggak bisa bilang sama pasangan kita, saya setia sama kamu 95% gitu, kan nggak mau kan istri kita. Atau istri ngomong ke suami juga nggak mau kan. Kalau setia ya setia, kalau enggak ya enggak, gitu loh. Ya kan? Harus integrity, yes or no, gitu loh. Yang terakhir, patience and commitment. Sabar. Godaan tuh ada, bisnis tuh nggak gampang, susah. Kadang-kadang kalau seawal itu belum langsung berhasil, ya lihat dulu, have we done our best? Kita udah coba yang terbaik belum? Apakah cara kita harus diperbaikin? Atau mungkin objektifnya sama, tapi caranya harus diganti gitu loh. Itu hubungan tadi dengan fleksibel tadi. Gini Pak, talk about patience, bahkan bisa dibilang ini adalah trending topik untuk millennials, untuk anak muda Pak. Tentu Bapak kan dari IT Bapak, dari yang sangat secure pekerjaannya. Iya benar. What is patient actually Pak, for you? Sorry? Kenapa sih arti patient untuk seorang Pak Richard? Maksudnya like IT, you're very secure, kerjaannya juga enak, tapi banting setir ke another benua yang lain lah Pak. Anda pindah ya Pak. Kalau buat saya arti patience itu di sini adalah gini. Kalau kita udah set objektif, ya kan, a goal gitu. Kalau tadi misi gitu ya, itu must be set on the rock, right? Nah, kalau saya ngalamin masalah belum bisa menuju atau mencapai ini, saya mesti lihat dulu apakah saya udah melakukan yang terbaik.
have I done my best, gitu, ya kan? Saya kalau saya masih bisa coba perbaiki, saya coba dulu. Nah itu termasuk passion tuh, karena seringkali orang nggak passion, sekali gagal ganti, goalnya yang diganti. Jadi Indian nggak pernah nyambung, nggak pernah jelas gitu loh. Kalau sampai kita yakin, ya ini udah yang terbaik, tapi memang belum bisa juga, nah baru kita pikirin cara yang lain gimana nih, gitu, ya kan? Atau mungkin we need to adjust certain thing. Itu juga passion, ya kan? Harus percaya dengan tujuan dan apa yang mau dicapai. Salah satunya yang nggak gampang itu kalau kita juga meyakinkan investor. Investor maunya cepat semuanya kan, gitu. Sedangkan ada yang kita harus bangun bertahap. Nggak bisa tuh seperti apa? Kalau cerita yang Monas dibangun dalam semalam gitu kan? Dan di Prambanan, Pak. Ya, dari Prambanan. Nah itu be realistic, gitu ya. Oke, Pak, saya bacakan pertanyaan ya, Pak. Maaf ya, Pak. Saya bacakan pertanyaan. Pak, bisnis beverage khususnya jus kedepannya seberapa besar sih potensinya? Apa mungkin bisa seperti bisnis coffee shop? Bagaimana menurut Anda, Pak? Nothing is impossible sih, Pak, kalau saya bilang. Nothing is impossible. Cuman memang kalau kita bicara realita ya, kopi itu lebih mainstream. Apalagi di men nih, laki-laki. Nah, ini interest nih. Laki-laki itu merasa minum kopi itu udah normal. Ya kan? Macho. Kalau jus itu mereka suka melihat, merasa ini kayak not macho enough gitu loh. Apalagi kalau nge-gym kan. Coba, saya kalau nge-gym juga lihat aja, jus. No, maunya protein. Gitu kan? Padahal dia lupa juga butuh karbohidrat, ya kan? Dan kita generating antioksida, free radical, exercise. Yang paling bagus adalah jus untuk counter itu. Sebenarnya we need both. Iya. Nah, jadi mungkin jus memang tidak as mainstream as coffee kalau kita bicara premium jus. Ya kan? But it will grow ya, Pak ya. Karena kopi murah. Coba bayangin, kita kadang-kadang nggak komplain kalau bayar kopi mahal. Padahal kopi dibuatnya dari apa? Bijinya segini, diisi air kan? Kalau kita, bahan buah sayur segar segini, dipres jadinya segini. Dan orang bilang, kenapa justru bener mahal? Juga. Kopi dia nggak komplain, padahal isinya air. Bener juga. Yes, weird. Tapi kan teknik brewingnya penting, Pak. Waduh, saya nggak tahu. V60 and kawan-kawan itu, Pak. Itu all marketing, right? Iya. It tastes different, Pak. Itu kalau ada yang dengar nih, kalau coffee lover, saya nanti kena celak, Pak. Saya bacain pertanyaan berikutnya aja, Pak. Cara ngilangin mental block, bagaimana caranya, Pak? Aduh, mental block ya. Mental blocknya dalam arti apa nih? Tidak yakin dengan apa yang diperjuangkan. Ya, salah satunya adalah mungkin bergaul juga dengan orang yang tepat ya. Selain juga mencoba motivasi diri dengan belajar dari orang-orang yang sudah sukses, ya kan? Lihat background mereka, lalu challenge apa yang mereka udah jalanin gitu. Karena kalau saya sih selalu mikirnya gini, if someone else can do it, logikanya kita juga bisa. Tapi kita harus secara objektif ya, gitu loh. Kita harus secara objektif, jangan juga membabi buta. Wah, pokoknya orang sering nunjuk tuh diri sendiri soalnya. Nyari alasan juga diri sendiri gitu. Kalau bisa saya, kalau gagal orang lain beda. Saya mah beda gitu. Saya punya alasan lagi, ya kan? Disuruh ngapain? Oh, saya nggak ini juga. Padahal kalau if something is really important, they will make the time. Gitu loh. If it's important to you, you will do it. Have confidence. If others can do it, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Apakah kita belum sekeras itu? Atau pelajari dari mereka. Apa yang kita bisa learn from their experience, ya kan? Saya terus terang sebetulnya pada saat mau jalanin ini ada beberapa, kalau kamu bilang tadi saya dari safe job gitu ya. Saya memang senang challenges gitu ya kan. Dari safe job as a group CIO, cost center atau apa tiba-tiba suruh leading new business, sampai rekan-rekan saya director level di grup itu juga ada yang bilang, lu yakin ya katanya ya? Crazy. Nyari penyakit. Yeah, it's correct. You're crazy ya. Gitu loh. Why do you want to do that? Ya, to feel
fulfill my purpose, I think we can do better. We can contribute better. Why not? As long as we are consistent. If not, we cannot grow. Oke, last question, Pak. Tips Ya. dong bisa keluar dari zona nyaman. Apa itu zona nyaman? Ya, zona nyaman maksudnya tadi udah di IT udah enak nih, join bonus atau apa Nah, tiba-tiba tipsnya keluarnya gimana? burn the bridge. Kalau udah yakin, burn the bridge. Kalau udah burn Tapi the kan bridge, orang bilang don't burn the bridge, Pak. Why would you burn the bridge? Everybody Masalahnya- says stay connected, build network. Why burn the bridge? no, burn the bridge with calculated risk tentunya. Ya kan? With calculated risk. Soalnya Kalau kadang-kadang nanti kita nggak- kalau gagal nanti balik ke kerjaan yang sebelumnya. masalahnya kalau bridge-nya itu masih ada, kita selalu mikir, selalu nengok dulu, gue balik deh, baru ketemu masalah sedikit, kesandung, sakit, aduh, balik lagi deh, mumpung baik. Jadi nggak pernah all out, nggak pernah, no matter what it takes, I'll do it. No matter what it takes, it must happen. This is definitely is not gonna be easy, Pak. Karena kan at the end of the day, we just want to survive lah kasarnya, Pak. Let's say Betul. if one business fail, obviously kita akan mundur, Pak, ke bridge yang sudah dibakar tersebut, Pak. Ya, benar. Calculated, mungkin karena calculated risk tadi yang Bapak bilang. Ya, calculated dalam arti saya pikir udah saatnya untuk saya ambil challenge baru. I think I can do it. There is a room for it, gitu. Kalau saya percaya, jadi saya bilang, okay, let's do it, but all out. Gitu. Karena kalau kita nggak all out, seringkali kita give up too easily, gitu loh. Baru ketemu Last masalah, sentence, gitu. satu kalimat. Kalau misalnya yang Bapak bisa ucapkan ke Richard Anthony yang masih muda, what will you tell your younger self, Pak? Saya selalu tell my team member, ya, termasuk juga sebenarnya ke anak saya sendiri gitu ya, atau apa, saya bilang, kalau saya nilai sesuatu itu, saya bilang kita nggak nilai hanya hasilnya, ya kan, kita juga mesti lihat prosesnya. Whatever it is, saya bilang, just make sure whatever you want to do, ya kan, apapun yang kamu lakukan, give your best. Give your best in whatever you do. Kalau memang kita mau jadi businessman, be the best businessman. Kalau mau jadi the best CIO ya be the best CIO. Give it all out. Jangan setengah-setengah. Because that is also part of our integrity, right? Gitu loh. Kalau kita, saya selalu nanya, have you done your best? Gitu. Have you consider every single option? Kalau memang mereka udah lakukan yang terbaik dan memang kadang-kadang hasilnya belum sesuai harapan, ya kita harus maklumin juga, gitu. Tapi kalau yang penting sudah give the best. Ya, really harus secara objektif always give your best. You want to study law, be a good lawyer, do your best, right? Mau jadi dokter, do your best. Mau jadi atlet, do your best. Kalau from your version ya, own version ya, Pak. Do our best from our version, not comparing to others ya, Pak ya. No, harus objektif. Seringkali orang objektif. Itu udah, really? udah consider ini, belum, Pak. Then why do you say have you already done your best? Pak, time limit 5 minutes. I just want to say thank you very much, Pak, untuk Sunpride, untuk Rejuv, for everybody yang tergabung di Gunung Sewu Group. Bahkan ini untuk teman-teman aja, spoiler aja, salah satu produk yang melihat potensi saya di saat saya nothing, saat itu adalah Rejuv dan kawan-kawan dan Sunpride. I really thankful for these sessions, for your sharing, and I wish Rejuv the best. Obviously, teman-teman, I would say Pak Richard Anthony adalah bisa, kalau saya pribadi akan menyetarakan beliau dengan Howard Schultz, foundernya Starbucks, walaupun bisnisnya belum sebesar itu ya Pak. Tapi jauh. I mean, I really want to thank you banget Pak. Tell everybody di Gunung Sewu, saya mungkin nggak akan bisa sampai sejauh ini tanpa kalian semua Pak. Thank you so much. Thank you untuk semua yang mendengarkan hari ini Pak Richard, terima kasih. I wish you the best. Semoga Rejuv and Team bisa berkembang terus dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. So orang Indonesia juga memiliki produk jus yang bisa dibanggakan di Indonesia. Thank you Pak. Ya,
Sama-sama, Jansa. Thank Saya you. juga mau thank Thank you you, ya. thank you. Dulu juga kamu banyak bantu pada saat kita awal gitu. Jadi thanks a lot. Berapa hal dalam nutrisi. So We grow let's work together, Pak. together. Betul. And let's kalau kita bisa sama-sama membantu dan berhasil, our country, bangsa kita juga akan lebih baik lagi. Karena Amin. kalau semua bisa menganut prinsip yang lebih baik, do your best, sustainable healthy lifestyle, lebih fit, lebih sukses, everyone is happy. Klaim BPJS turun, gitu. Nanti kita minta endingnya nggak bagus. Kok BPJS, Pak? Saya sudah bikin klimaks, jangan di BPJS-in, Pak. Nggak apa-apa, bagus. Thank you, Pak. Bye, Pak. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you, Peter Scherer. Thank you. Thank you.